Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat walafiat ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ini lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu berkaitan dengan tekstual, sekarang kontekstual. Penerapan atau penggunaan SPLTV yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penyelesaian penerapan sistem persamaan linear 3 variabel pada soal cerita ya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, silahkan buat model matematikanya terlebih dahulu, yaitu dengan cara adik-adik semua memisalkan suatu variabel X, Y, dan Z. Jadi ciri-cirinya itu bisa dilihat dari apa yang hendak ditanyakan ya, atau apa yang hendak ingin diketahui di soal cerita tersebut. Misalnya ya, harga suatu barang seperti itu, atau misalnya umur seseorang seperti itu ya. Nah, selanjutnya buatlah tabel sesuai dengan alur cerita soal atau soal ceritanya ya. Setelah itu, dari tabel itu adik-adik semua bisa bikin atau bisa buat persamaannya ya. Jadi SPLTV-nya akan kelihatan di situ. Nah, langkah kedua yaitu selesaikan setiap persamaan tersebut dengan menggunakan metode yang dikehendaki. Artinya tinggal adik-adik semua meramu dengan menyelesaikan SPLTV tersebut dalam berbagai metode, misalnya metode eliminasi, substitusi, atau gabungan, atau grafik, atau eliminasi Gauss-Jordan. Itu terserah dari adik-adik semua. Nah, selanjutnya saya akan berikan salah satu contoh ya. Jadi contohnya, pada suatu hari 3 orang mahasiswa berbelanja barang yang sama di suatu toko yang juga sama. Nah, si Hanif membeli 3 bungkus mie instan, 1 bungkus roti, dan 2 botol air mineral dengan harga 21.000. Nah, jadi ini ada 3 mahasiswa ya. Ini untuk yang pertama tadi Hanif. Kemudian yang kedua Rafa itu membeli 2 bungkus mie instan, 2 bungkus roti, dan 1 botol air mineral dengan harga 15.000. Sedangkan si Abkori membeli 4 bungkus mie instan dan 2 botol air mineral. Jadi kalau Abkori ini tanpa roti ya, dengan harga 22.000. Nah, tentukan yang pertama model matematikanya, kemudian harga dari masing-masing satu barang, misalnya harga mie instan berapa, 1, kemudian roti berapa, kemudian air mineral berapa. Selanjutnya yang bagian C, uang yang harus dibayarkan Zaki jika ia membeli 2 bungkus mie instan, 3 bungkus roti, dan 2 botol air mineral. Nah, selanjutnya kita jawab masing-masing ya. Untuk yang pertama, dari model matematikanya. Jadi silahkan perhatikan ya, dari soal cerita ini, silahkan perhatikan semuanya. Pertama tadi langkahnya adalah kita memisalkan dulu suatu variabel dari soal cerita ini. Nah, saya bilang tadi ciri-ciri untuk membuat variabelnya. Variabel itu kan sebenarnya suatu peubah yang belum diketahui berapa nilainya, seperti itu. Nah, dari soal cerita ini kan mie instan itu kan belum diketahui ya nilainya atau harganya berapa. Roti juga belum diketahui dan air mineral pun sama, belum diketahui. Maka ketiganya ini menjadi variabel. Jadi kita misalkan X itu sebagai variabel dari mie instan, kemudian roti itu sebagai variabel Y, dan air mineral itu sebagai variabel Z ya. Nah, setelah kita buat setelah kita buatkan variabelnya ya, memisalkan variabel, selanjutnya kita buat tabelnya. Jadi berdasarkan soal ceritanya kita buat nih. Tadi ada mie instan, ada roti, ada air mineral. Kemudian 3 orang mahasiswa ya, masing-masing membeli mie instan, roti, dan juga air mineral dengan harga
yang tadi sudah ditetapkan. Jadi bentuknya tabelnya seperti ini. Ya. Nah, langkah ketiganya adalah kita sudah bisa buat persamaannya. Nah, persamaannya itu seperti ini. Jadi karena tadi si Hanif itu membeli 3 bungkus mie instan, sementara mie instan itu kan variabel X ya. Jadi 3X, kemudian ditambah 1Y tambah 2Z sama dengan 21.000 karena si Hanif ini membeli sekian banyaknya barang, harganya itu 21, jadi sama dengan 21.000 seperti ini ya. Begitupun selanjutnya si Rafa dan Afkori. Ada cara mudah sebenarnya, tidak perlu membuat tabel seperti ini ya. Adik-adik langsung membuat seperti ini saja ya. Jadi kalau misalnya sudah ada soal seperti ini, ambil nih bagian-bagian terpenting. Mana bagian terpentingnya? Ya ini. Ada sekitar 3 kalimat ini. Jadi 3 bungkus mie instan berarti 3X. Langsung saja buat 3X. 1 bungkus roti berarti 1Y. Jadi 3X tambah 1Y tambah 2Z sama dengan 21.000. Jadi langsung buat seperti ini saja. Kemudian persamaan keduanya 2X tambah 2Y kemudian tambah 1Z sama dengan 15.000. Begitupun seterusnya 4X tambah 2Z ya, 2Z ya karena si Afkori ini tidak membeli roti ya, sama dengan 22.000. Jadi seperti itu ya cara mudahnya kalau mau buat model matematikanya ya. Nah, selanjutnya bagian B ya. Bagian B. Harga dari masing-masing barang ya. Jadi langkah untuk mengerjakan ini sama dengan langkah seperti biasa, metode yang ada semua inginkan. Kalau saya di sini saya menggunakan metode campuran lagi ya. Jadi eliminasi dan substitusi. Nah, jadi tadi kita sudah dapatkan 3 persamaan ini. Langkah pertamanya untuk mengetahui harga masing-masingnya, yaitu X, Y, dan Z-nya, yaitu dapatkan 2 persamaan baru, yaitu SPLDV. Karena ini SPLDV, kita dapatkan dulu SPLDV-nya ya, 2 variabelnya. Nah, dari soal sebenarnya sudah ada 2 variabel di persamaan ketiga ini sudah 2 variabel ini, variabel X dan Z, sehingga satu persamaan ini sudah didapatkan. Kita tinggal cari satu persamaan lagi ya. Nah, berarti kita akan mengeliminasi Y ya dari persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan persamaan baru ya. Nah, coba perhatikan ini. Jadi eliminasi Y pada persamaan 1 dan 3, 1 dan 2 sorry. Kemudian selanjutnya karena koefisien dari masing-masing Y ini tidak sama, sehingga kita samakan dulu ya. Jadi di atasnya kita kalikan 2, karena di sini di bawahnya 2, maka di atasnya kali 2, di atas 1 maka di bawah kali 1, supaya nanti ketika kita kalikan ini hasilnya sudah sama, koefisiennya itu sama-sama 2. Karena sudah sama-sama 2 berarti sudah bisa dieliminasi. Karena kalau masih seperti ini bentuknya, kita belum bisa eliminasi ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. 6X kurang 2X. Ini sebenarnya sudah saya bahas pada video sebelumnya ya. Jadi 6X kurang 2X 4X. Kemudian 4Z kurang Z sama dengan 3Z. Lalu 42 kurang 15.000. 42.000 kurang 15.000 itu 27.000 ya, seperti itu. Selanjutnya kita sudah dapatkan ini persamaan keempat tadi ya, persamaan keempat. Lalu apa lagi? Lalu langkah kedua, kita selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ini untuk menemukan satu nilai variabel ya, variabel pertama. Nah, kita eliminasi persamaan 4 dan 3 ini ya, 4 dan 3 ini. Kalau dilihat dari bentuk persamaannya, ini persamaan dengan variabel X-nya itu sama koefisiennya, sehingga bisa langsung dieliminasi dengan cara mengurangkan, karena di sini sama-sama positif ya. Untuk menghilangkan atau mengeliminasi 4X itu kita kurangkan, jangan tambah ya. Ini sebenarnya materinya sudah ada di video sebelumnya, jadi adik-adik semua bisa lihat ya trik-triknya.
Nah, kita coret sehingga 3 kurang 2 sama dengan Z, 27.000 kurang 22.000 sama dengan 5.000, sehingga variabel Z-nya sudah kita ketahui ya. Jadi variabel yang didapatkan Z sama dengan 5.000. Langkah selanjutnya apa? Kita substitusi Z sama dengan 5.000 ini ke salah satu persamaan yang ada di sini ya, atau yang ada di sini, untuk mengetahui variabel X-nya karena Z-nya tadi sudah diketahui. Nah, kalau saya di sini saya ambil persamaan keempat. Jadi substitusi Z sama dengan 5.000 ke persamaan 4. Boleh juga sih 3. Itu tergantung dari adik semua. Jadi kita substitusi. Substitusi artinya menggabungkan ya, atau mengganti ya. Jadi kita ganti nilai Z dengan 5.000. Ini bukan Z lagi, tapi kita sudah pakai 5.000. Sehingga ketika kita substitusikan, kita masukkan hasilnya seperti ini. Jadi 4X tambah 3 kali 5.000 sama dengan 27.000, 3 kali 5.000, 15.000, hingga kita jumlahkan sampai dapatnya X itu adalah 3.000 ya. Oke, selanjutnya kita sudah dapatkan variabel X. Itu berarti sisa satu variabel lagi. Variabel apa? Yaitu variabel Y. Nah, nanti untuk langkah selanjutnya kita akan substitusi nilai dari variabel X dan Y ini, X dan Z ini ke persamaan 1 dan 2. 1 atau 2 ya, untuk mengetahui variabel Y. Kalau saya di sini saya menggunakan persamaan 1, jadi boleh 2 ya. Jadi substitusi kedua variabel yang sudah didapatkan ke persamaan 1 boleh 2. Jadi karena yang saya gunakan persamaan 1, sehingga saya tuliskan persamaan satunya yang ini ya, boleh 2 terserah ya. Jadi kita masukkanlah nilai X dan nilai Z-nya. Kita substitusi 3 kali 3.000 9.000, 2 kali 5.000 10.000. Kita jumlahkan Y-nya sehingga dapatkan Y sama dengan 2.000. Nah, kita sudah dapatkan ya ketiga variabel ini. Karena kita sudah dapatkan, itu berarti harga masing-masing dari barang yang dibeli oleh ketiga mahasiswa sudah diketahui, yaitu satu bungkus mie instan atau X itu harganya 3.000, kemudian satu bungkus roti atau Y itu sama dengan 2.000, dan harga satu botol air mineral atau Z itu harganya 5.000. Jadi sudah terjawab ya bagian B-nya. Nah, selanjutnya yang bagian C. Nah, nih ada orang baru atau mahasiswa baru misalnya ya ke toko yang sama dengan membeli barang yang sama juga. Nah, uang yang harus dibayarkan oleh Zaki jika ia membeli 2 bungkus mie instan, 3 bungkus roti, dan 2 botol air mineral itu berapa? Nah, sebelumnya kita buatkan persamaannya dulu. Nah, persamaannya bisa dilihat dari sini. 2X tambah 3Y tambah 2Z. Lalu harga masing-masing barang kan tadi sudah diketahui, sehingga kita tinggal substitusikan ya. Kita ganti nilai X dengan 3.000, nilai Y dengan 2.000, dan nilai Z dengan 5.000. Sehingga kita operasikan ya, kalikan dan tambahkan, hasilnya 22.000. Jadi yang harus Zaki bayar berdasarkan apa yang sudah dibeli yaitu 22.000. Seperti itu ya. Sebenarnya ini dengan materi yang sebelumnya hampir sama, hanya saja ini terkait dengan soal cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langkah atau perbedaannya hanya membuat model matematikanya saja ya. Kalau di sini kita harus mematematikkan dulu ya, membuat tekstualnya dulu dari kontekstual atau dari soal cerita. Nah, selanjutnya ya, untuk latihan supaya adik-adik semua bisa merefleksi diri apakah sudah paham atau belum. Ini ada soal cerita, silahkan dikerjakan ya. Kalian dapat mengirimkan jawabannya di kolom komentar ya, seperti itu. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua, dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.